Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب. Sallallahu alaihi wasallam. Tiga indah pada pandangan manusia, cintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari garis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-14. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah kita bisa hadir dan berkumpul pada siang yang penuh berkah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum ini yang kami muliakan, di awal khutbah ini kami menghimbau kepada diri sendiri dan juga mengimbau kepada kita semua, marilah kita benar-benar dalam hidup ini benar-benar mengamalkan apa yang Allah perintahkan, sehingga kita pastikan kita tinggalkan dunia ini betul-betul dalam keadaan sebagai muslim yang hafal. Karena ada larangan, janganlah kamu tinggalkan dunia ini sebelum kamu benar menyerahkan diri kepada Allah. Kaum mukminin yang kami muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, hadis ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang tadi dibacakan tadi, surat Ali Imran ayat 14, di mana Allah memulai ayat ini dengan perkataan Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Jadi apapun yang kita ingini dunia ini, itu sebenarnya bukanlah keindahan yang sebenar-benarnya keindahan. Karena jelas Allah mengatakan dijadikan indah. Berarti kalau dijadikan indah, tidak benar-benar indah. Inilah yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hidup sementara di dunia ini tidak tertipu dengan yang jadi-jadian ini. Allah mengatakan dijadikan indah. Dan di akhir ayat Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang sebenar-benar indah itu adalah di sisi Allah. Yang sebenar-benar indah itu adalah surganya Allah. Dan apapun yang ada di dunia dijadikan indah.
Yang pertama kita lihat an-nisa, ya wanita. Di wanita yang ada di dunia pendamping bagi laki-laki, teman hidup bagi laki-laki, itu dijadikan indah. Kita lihat kamu ini wanita ini ya menjadi panah setan ya. Wanita menjadi panah setan. Sebenarnya orang yang awalnya baik ya, awalnya baik kemudian masuk kenal dengan wanita menjadi jahat ya. Banyak pelajar yang awalnya pintar, juara umum setelah berkenalan dengan wanita anjlok. Yang awalnya baik akhlaknya setelah berkenalan dengan wanita rusak akhlaknya. Yang awalnya sekarang kita melihat orang yang benci zina, yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Ya, banyak sekarang ini orang yang mendekati zina ini. Alangkah ruginya kalau kita lihat, ya, malamnya orang yang mau menukar surga yang betul-betul indah dengan sesuatu yang tidak indah, jadi kajian. Kalau tidak ada keinginan dengan wanita, itu memang fitrah. Dan Allah ada salurannya yang memberikan bentuk nikah. Ada saluran yang Allah berikan dalam bentuk nikah. Jadi kalau ada nampak tenaga anak kita, hari berapa kita berkunjung kepada wanita. Sebaliknya, segera nikahkan, segera nikahkan. Jangan sampai panas setan itu melesat sehingga dia menjadi orang yang mati. Makhluk jadi-jadian dengan indah jadi-jadian, dia bersama dengan surga yang sangat indah di sisi Allah. Kemudian yang kedua yang menjadikan indah itu adalah al-banin, ya, anak-anak. Dia anak-anak selain itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Ini juga menjadikan indah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan yang sebenarnya adalah di sisi Allah, di surga nanti. Maka ketika kita dapat amanah anak menjadikan indah oleh Allah, juga kita mengupayakan anak ini selamat dunianya, selamat akhiratnya. Jangan banyak kita orang-orang yang lupa anak. Dia tidak memperhatikan anak ini sesuai dengan aturan Allah. Ketika anaknya mendaftar di sebuah instansi atau di sebuah sekolah, ketika anaknya tidak diterima di situ karena kurang syarat, maka dia cari jalan cerdas dengan anaknya diterima. Sebenarnya anaknya tidak berhak di instansi tersebut. Anaknya tidak berhak sekolah di situ. Karena dia tertipu dengan dunia ini, dia cari jalan-jalan lain yang halal segala cara. Setelah sekarangnya main amplop, sehingga anaknya masuk di instansi tersebut, sehingga anaknya masuk di sekolah tersebut yang sebenarnya itu bukan hak dia. Yang lain yang seperti ini orang tua ini tak tertipu. Apa yang dicari dengan dunia ini? Lebih-lebih kita lihat orang tua yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ketika kita tanya, kok banyak kali rumahnya Pak? Banyak kali tanahnya. Dia berjualan anak saya di bawahnya. Ya, saya banyak. Di bawah saya meninggal, anak saya bisa di toko ini, bisa di tanah ini, bisa di ruang ini. Begitu khawatirnya dia, ya, begitu khawatirnya dia, anaknya sudah dapat makan, ya. Kita bawa pekerjaan ketika dia meninggal dunia. Dia lupa, ya, misi anak itu apa? Ya. Kalau untuk memberi rezeki itu misi Allah ya. Ya. Kita bisa lihat bahwa ya, surat Hud ayat 6 ya, kata Allah, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz.
Jadi Allah menciptakan makhluk sekaligus menciptakan rezekinya. Memang tidak salah ya kita sebagai orang tua menyiapkan harta untuk anak kita, tidak salah. Tapi yang salah adalah kita dibekalinya dengan tauhid, dibekalinya untuk tahu akrab dengan Allah. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ibrahim setelah menyebut maka kudu nanti padu dan kepada anaknya. Kalau saya meninggal nanti apa siapa yang kamu sembah? Jadi kita sama ini yang dimuliakan apapun jumlah anak yang Allah amanahkan kepada kita. Kita pastikan anak kita itu selamat akhiratnya. Ya, kita pastikan anak kita selamat akhiratnya. Kalau kita selamat akhiratnya, bermain-main dulu anak kita yang akan menarik kita dari surga, mencampakkan kita dalam hati neraka. Maka hati-hati kita kalau ini anak yang dibesarkan diajarkan justru menjadi tujuh bagi kita. Jadilah dalam makanan yang halal, ajarkan dia dengan surga dan neraka, arah dia dengan surga dan takut dia dengan neraka. Kemudian kaum ini yang kami punyai yang berikutnya yang dijadikan indah, berarti indah ada kejadian ya, dijadikan indah itu karena diri bukan harta benda yang banyak. Ini siapapun kita, itu fitrah kita ya, kita pasti ingin harta yang banyak. Kita tidak cukup satu kendaraan mau dua kendaraan, satu rekening mau 2-3 rekening sampai di lubang ATM-nya ada dalam dompet kita. Itu memang fitrah kita. Kalau yang kan kita ya dalam surat At-Takatsur, al-hakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Mengumpulkan harta telah melalaikan kita. Janganlah begitu. Allah mengatakan, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan. Allah ulang lagi, dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Allah ulang lagi kamu, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat rasa jahil. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang harta benda yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Bayangkan kalau ingin ya banyak harta kita, banyak tubuh kita, berlimpah ruah harta kita. Kemudian kita meninggal dunia, harta itu tidak terbawa. Semuanya akan dihisap, ya, semuanya akan dihisap. Atau pernah kita selama di masjid kita ini ada pekerja yang bergaji 1 miliar sebulan di Indonesia ini. 1 miliar sebulan. Rasanya tidak mungkin dia menghabiskan sebulan 1 miliar. Jadi dia bergaji 1 miliar sebulan. Maka sebulan itu mungkin berfoya-foya, dia mungkin 100 juta atau 30 juta mungkin yang dibelanjakan. Masih ada 300 juta lagi yang tidak dibelanjakan. Tapi di Allah yang dihisap 1 miliar ya. 1 miliar ya, walaupun yang pelanjuan di Godinasi kita yang dihisap 1 miliar itu. Tidak mengira, tidak malang orang itu menginjak dengan dada atau menginjak dan itu jadi ujian lah. Gitu, ini kami mengatakan dalam hati orang berupaya ingat ini kami mengajak ini kami yang menyampaikan kita semua sadarlah kita bahwa kita ini sedang diuji. Ujian itu tidak hanya musibah harta, juga ujian. Dengan kita tertipu dengan dunia yang sebentar ini sehingga kita kehilangan nikmat akhirat yang selama-lamanya. Alhamdulillah yang oleh Allah, na'alakum doa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah,
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله خاشعين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجبئ بيننا وبينهم بالخيرات وتيسير مرحم وأنت غير الرحيمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين